Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ismiolia Bahar dengan NIM 202020 3860 2020 40. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sistem moneter Islam. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, fungsi permintaan uang hanya dikenal dengan dua motif saja, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Karena motif yang mengarah pada spekulasi dilarang dalam Islam, maka instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi. Keberadaan instrumen pengganti suku bunga diarahkan penggunaannya terhadap uang yang memiliki tujuan yang berupa penting dan mendesak, serta investasi yang produktif dan efisien. Walaupun ada persamaan dalam motif untuk memegang uang, namun penggunaan variabel penjelas yang digunakan di antara ketiga mazhab adalah berbeda. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu jelaskan konsep struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, kebijakan moneter menjadi faktor penting dalam menstabilisasi siklus perekonomian. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output, yang pada akhirnya membawa efek multiplier pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja. Sebaliknya, sistem moneter yang unreliable akan membawa pada masalah inflasi dan depresi. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mendorong ekonomi negara untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam yang melakukan produksi barang dan jasa. Negara yang lebih banyak membuat produksi barang dan jasa akan menjadi negara yang lebih kaya dan berbahagia daripada negara yang tidak produktif. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter, pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga atau bank retas, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti reserve requirement, overall dan selection credit ceiling, moral suasion, dan change in monetary base. Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melalui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas. Adapun instrumen-instrumen atau piranti utama kebijakan moneter. Yang pertama, regulasi uang primer atau base money. Suplai uang primer harus konsisten dengan pertumbuhan sektor real di dalam ekonomi, guna mendukung proses pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan diri terjadinya inflasi tinggi yang disebabkan oleh kelebihan suplai uang, serta menghindari terjadinya depresi ekonomi yang disebabkan oleh kekurangan suplai uang. Yang kedua, reserve requirement atau cash ration atau cadangan wajib. Ini adalah ketentuan yang dibebankan oleh bank negara kepada bank umum, bank komersial, dan yang sejenisnya untuk menaruh bagian tertentu dari uang tunai sebagai cadangan wajib di bank negara. Yang ketiga, profit ratio atau rasio bagi hasil. Rasio bagi hasil ini adalah yang digunakan untuk membagi hasil keuntungan antara perusahaan dan bank. Karena bunga dilarang di dalam ekonomi Islam, maka sebagai gantinya pengusaha dan bank atau sebagai kontributor atau pemberi modal akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian yang keempat ada lending ratio atau rasio pinjaman. Ini berkaitan dengan persentase dari simpanan uang pada rekening giro, di mana bank komersial diharuskan untuk memberikan pinjaman kepada beberapa kelompok tertentu tanpa meminta bagi hasil dan tanpa beban biaya. Kemudian yang kelima ada demand deposit ratio atau rasio simpanan rekening giro. Ini merupakan presentasi dari simpanan rekening giro bank komersial yang dialihkan dan disalurkan kepada pemerintah untuk digunakan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, di mana pembiayaan proyek tersebut tidak memungkinkan dan tidak diharapkan dari bank komersial dan sejenisnya. Kemudian yang keenam ada refinance ratio atau rasio pembiayaan kembali piranti. Ini dapat digunakan sebagai dasar oleh bank negara untuk memberikan pembiayaan kembali kepada bank komersial dengan menyediakan likuiditas atau dana segar siap pakai tanpa pembebanan biaya, di mana bank komersial dalam keadaan membutuhkan dana likuiditas tersebut sampai kepada batas ketentuan presentasi maksimum. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Implikasi atau dampak pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan moneter mungkin dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Yang pertama, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tanpa tindakan-tindakan yang aktif yang ditujukan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dengan menggunakan piranti-piranti kebijakan moneter. Nah, selanjutnya ada mengenai jurnal kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam, yaitu pada dasarnya kebijakan moneter merupakan bagian penting bagi kebijakan ekonomi yang tidak lepas dari sulitnya pengakomodasian jenis tujuan kebijakan secara bersamaan. Sulitnya pengakomodasian tersebut sudah terjadi sebelum krisis, yang kemudian berdampak tidak baik pada situasi dasar dari ekonomi makro. Yang mana sebelumnya situasi makroekonomi berdasarkan hasil penelitian dinyatakan lumayan kuat, ternyata tidak sekuat yang dipercaya semula. Sebagai bagian penting dalam ekonomi makro, kebijakan moneter mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang kemudian krisis ini berkembang menjadi kejadian yang disebut financial distress. Fokus utama kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam terletak pada pemeliharaan sumber daya ekonomi yang menggunakan hukum syariah tanpa suku bunga, sehingga tidak ada alasan bagi pemegang dana untuk menahan uangnya di pasar keuangan. Semakin berkembang pasar keuangan berdampak pada peningkatan jumlah uang di pasar keuangan yang menjadi antara sektor moneter dan real semakin meningkat. Penerapan sistem moneter tidak hanya dapat dilihat dari apakah sistem tersebut dapat memfasilitasi pencapaian sasaran akhir kebijakan secara efektif, namun juga apakah sistem tersebut berjalan secara sehat dan adil. Tentunya tidak hanya dibutuhkan pengetahuan mengenai prinsip dan teori ekonomi Islam, melainkan juga perlu adanya dukungan penuh dari institusi dan regulator terkait. Secara garis besar, peran kebijakan moneter yaitu sebagai fasilitator untuk menghubungkan sektor keuangan dengan sektor ekonomi produktif atau real. Dalam hal ini, corak kebijakan moneter Islam dalam aktivitas keuangan yaitu corak investasi. Investasi dari perspektif Islam sangat erat kaitannya dengan sektor real. Itulah beberapa jawaban dari pertanyaan mengenai sistem moneter Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.